Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni 'abdi zanni bihi wa man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fil mala'i dzakartu fi mal'in khairun min mala'ihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para hadirin sidang majelis zikir Sarmadiyah, bapak-bapak, ibu-ibu yang offline maupun online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat kali ini kita dikekalkan dan diistiqomahkan oleh Allah berada di dalam satu majelis yang disukai Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil istifadah di dalamnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Mudah-mudahan kita diberikan Allah pencerahan pada Jumat kali ini, pada malam Jumat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita masuk pada kajian kitab Al-Hikam, mari kita kirim satu Fatihah untuk beliau ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Syaulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga Allah sampaikan Fatihah ini kepada beliau.
Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maksudnya pahala Fatihah ini untuk beliau. Kita kembali mengkaji kitab Al-Hikam. Kita masuk pada pada bab yang ke-28 fi kitabi Al-Hikami Athaiyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mastauda'a fi ghaibi sarairi zahara fi syahadati zawahiri. Saya ulangi, mastauda'a fi ghaibi sarairi zahara fi syahadati zawahiri. Mastauda'a, apa yang tersimpan di dalam kedalaman batin seseorang, zahara fi syahadati zawahiri, maka dia akan tampak pada penampilan lahirnya. Saya ulangi, apa yang tersimpan di dalam batin seseorang akan tampak pada penampilan lahirnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada diri kita ini ada dua unsur. Ada unsur jasmani atau fisik atau zahir, ada unsur batin atau unsur rohani. Ada yang kasar, ada yang halus. Kalau pada diri kita disebutkan seperti itu, ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashar min salsalin min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum illa iblisa aba ayyakuna ma'as sajidin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, inni khaliqun bashar, sesungguhnya aku mau menciptakan manusia. Jadi manusia itu disebut juga annas, disebut juga basyarun. Maka nenek moyang kita yaitu Nabiullah Adam alaihi salam bukan kera ya. Itu penelitian yang nyeleneh no? Masa manusia kayak begini nenek moyangnya kera? Siapa yang mau? Kau aja lah yang nenek moyangmu kera kan? Ya, tidak benar itu kalau dibilang manusia ini nenek moyangnya kera. Terus kera yang ada sekarang nenek moyangnya siapa? Nanti marah monyet itu bilang, nenek moyang saya kok kamu akui nenek moyangmu. Ya, enggak lah. Ya. Tidak mungkin nenek moyang kita ini berasal dari kera, tidak mungkin, ya. Disertai dengan dalil, tidak disertai dengan dalil pun, dalil akil pun itu menolak. Dalil akal pun itu menolak. Dan itu hanya sekedar praduga oleh para peneliti. Ya, itu tidak benar, itu hanya praduga. Melihat dari konstruksi tubuh, tengkorak dan lain sebagainya. Wah, ini sekarang kan ada nenek moyang, ada keturunannya sekarang itu gorila, ya, atau yang sekarang ini apa ini ya, simpanse ya. Nah itu keturunan ke atas manusia. Oh mana mau Cecep dibilang keturunannya kera? Ada yang mau dibilang keturunannya kera di sini? Enggak. Ya, teori evolusi itu salah. Ya. Jadi
Ada dua kata Allah ketika Allah berfirman kepada malaikatnya. Ini saya akan hantar ke situ ya, sehingga kita tahu apa maksud daripada beliau dalam pembahasan ini masuk masalah ranah ma'rifat. Tapi saya hantar dulu kepada sejarah manusia. Inni khaliqum bashar kata Allah. Inama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu tinggal dia katakan jadi, maka jadilah apa yang dia kehendaki. Ya. Kemudian Allah katakan min salsalin min hama'im masnun, yang diciptakan dari tanah liat yang diberi bentuk. Jadi manusia ini Allah ciptakan dasarnya dari bumi, bukan dari tanah surga. Faham ini? Jadi Nabiullah Adam alaihissalam itu Allah ciptakan dari tanah bumi. Maka sebagian mengatakan jika seseorang itu Allah ciptakan memang dari tanah kota suci, dua kota suci Mekah dan Madinah, maka dia akan diwafatkan oleh Allah di sana. Seperti Kiai Haji Muhammad Zubair ya, orang Indonesia tapi wafatnya di tanah suci. Ya, kita berdoa semoga meninggal di sana lah. Ya, saya berdoa semoga saya meninggal di sana. Tidak balik ke sini lagi kan. Ya. Dari tanah liat ya, min sama'im masnun, yang diberi bentuk ya. Setelah jadi fa idza sawaituhu, setelah jadi ya dengan kun fayakunnya Allah, setelah jadi bentuk zahirnya seperti kita ini, berapa tingginya itu, berapa panjangnya Nabi Adam? 60 hasta ya. 60 hasta itu berapa meter bang? 30 meter. Wah masya Allah. 60 hasta beliau. Nah tinggi kita nanti bang seperti beliau di surga, 32 meter. Usia kita 33 tahun. Insya Allah jadi muda lagi ya bang. Ganteng kita hampir sama dengan Nabiullah Yusuf rata-rata. Nah, jadi jangan khawatir. Jangan tengok yang di dunia. Ya, produk dunia beda produk akhirat. Ya. Setelah selesai bentukan jasmani manusia ini, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kami tiupkan ruh ciptaan kami, ruh ya, nafakhtu fihi min ruhi, kami tiupkan ruh ke dalam jasadnya. Faqa'ulahu sajidin, maka hendaklah kalian semua para malaikat, termasuk di sini Allah perintah juga kepada iblis untuk sujud kepadanya. Faqa'ulahu sajidin, maka semua malaikat itu sujud kepada Adam alaihissalam. Allah ciptakan ini kisahnya ini dengan apik dalam Quran. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin, dia enggan, dia tidak mau ya, untuk sujud kepada Adam. Jadi proses penciptaan manusia itu Allah ciptakan dari tanah dalam bentuknya, kemudian setelah itu Allah tiupkan ruh. Di mana Allah tiupkan ruh? Di ini ubun-ubun. Makanya anak kecil itu lembek itu ubun-ubunnya. Ya, di situ Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita, termasuk kita semuanya. Dan dari situ juga Allah cabut. Kata Nabi, keluarnya ruh itu seperti mana
air keluar dari mulut teko. Makanya orang yang meninggal itu matanya ke atas. Dia melihat perjalanan ruhnya, baru dia tutup mata. Meninggal. Jadi kita melihat sendiri ruh kita itu dicabut. Kata Nabi, keluarnya ruh itu seiring juga dengan melihatnya mata ke atas. Keluar full, cabut semuanya, baru mata itu habis, maka kita disunahkan untuk menutup matanya. Ada yang tertutup dengan sendirinya. Dengan dalil ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, maka manusia ini ada dua unsur, unsur jasmani sama unsur rohani. Ya, jasmani yang kelihatan zahir, rohani yang kelihatan, yang tidak terlihat. Ya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jika engkau ditanya wahai Muhammad tentang ruh, maka karena beliau ditanya oleh orang-orang Quraisy, mana itu ruh itu? Maka kata Allah, sampaikan kepada mereka, qulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Ya, saya tidak diberikan penjelasan detail masalah ruh. Ya, bentuknya seperti apa, warnanya kayak apa, tidak. Ya, apakah bentuk ruh seperti kita sekarang ini? Belum tentu. Ya. Oke. Jadi pada diri kita ini ada dua unsur unsurnya, unsur jasmani sama unsur rohani. Nah, menurut ayat yang ada yang saya sudah bacakan tadi, pada saat jasmani masih dalam bentuknya itu Allah belum memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Nanti sudah masuk rohani dalam tubuhnya, ruh dalam tubuh Adam, baru Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Sebahagian ulama menyampaikan bahwa dengan itu maka ini menguatkan bahwa kemuliaan rohani itu jauh lebih utama daripada zahir. Yang pertama, bahwa roh jasmani ini dari tanah, sementara rohani itu dari Allah. Ya, sementara rohani adalah tanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan tidak masuk rohani, ruh yang Allah tiupkan ke dalam jasmani Adam ini tidak Allah tiupkan, maka Allah belum perintahkan malaikat untuk sujud. Ya, sama juga kalau kita sudah meninggal, sudah tidak ada ruh kita, di mana sudah kemuliaan kita? Mana itu kata profesor yang kita sandang? Mana lagi orang kaya yang kita sandang? Sama semuanya masuk ke liang kubur, hanya bawa kain putih. Itulah yang selama ini kita kultuskan, seolah-olah kalau tidak ada duit kita mati. Ya, kalau sudah tidak ada nyawa itu baru selesai urusan. Ya, selagi nyawa masih di kandung badan, itu istilahnya kan. Ya, beramallah dengan sebaik-baiknya. Karena kalau sudah tidak ada lagi, apa yang kita bisa amalkan? Tinggal bungkus. Bungkus, salatkan, antar, masukkan, timbun. Tinggal itu lagi. Kenapa? Karena kalau jasad ini dibiarkan di atas, dia akan bau. Bahkan dia lebih bau daripada bangkai. Itu kejadian ketika Habil membunuh Qabil. Ya. Adiknya sendiri dibunuhnya. Bingung dia, bagaimana caranya ini? Dia pukul pakai batu,
mati adiknya, maka kemudian Allah mengilhamkan dia, ini Allah masih sayang ini. Allah kirim gagak yang berkelahi di depan matanya. Satu gagak mati, gagak yang satu gali baru dimasukkan di dalam tanah. Maka dia menggali juga tanah dan dia masukkanlah adiknya ke dalam tanah. Kata Nabi SAW, apabila ada anak manusia yang membunuh, maka dosa pembunuhan itu ditanggung oleh Habil, anak Nabiullah Adam, karena dialah yang pertama kali menumpahkan darah di atas dunia ini. Demikian juga man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu mislu ajru fa'ilihi lam yanqus min ajri syai'un. Demikian juga kalau ada orang yang membuat jalan kebaikan untuk orang banyak, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Makanya ajak teman-teman yang lain hadir di majelis kita, supaya kita dapat aliran pahala nanti walaupun kita sudah meninggal. Oke, kita lanjut. Artinya kemuliaan ini yang sangat menentukan adalah kemuliaan rohani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhal majlis. Sila. Ya, kita lanjut ya. Jadi kemuliaan rohani ini kita perlu untuk perhatikan dengan baik. Ya. Kalau kebutuhan jasmani, makan, minum, itu kemarin saya diskusi dengan Bang Mukri, dia tanya, dia bilang betul kata Ustaz, kita ini kalau tidak zikir Ustaz, uring-uringan. Saya bilang kalau ente makan 3 kali sehari, 1 kali ente tidak makan, bagaimana perasaan? Lapar. Begitulah rohani. Maka Allah buat 5 kali sehari semalam itu untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia. Maka kalau rohani lapar, sama uring-uringnya ketika lapar jasmani. Bahkan lebih parah lagi uring-uringannya orang yang lapar secara rohani. 3 hari saya coba testimoninya Ustadz, kata dia, bingung saya Ustadz, macam apa hidup ini. Saya bilang itu sudah jelas, Allah sendiri menyampaikan dalam Al-Quranul Karim, bukan Ustadz yang sampaikan, itu Allah sampaikan. Wa man a'rada an dzikrillah fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa-siapa yang lupa berzikir kepada Allah, maka Allah buat hidupnya itu sempit. Allah buat dia punya hidup itu sempit. Tidak lapang perasaan dia. Ya, tidak lapang. Ya Allah memang sudah menentukan bahwa kebutuhan rohani ini adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam ibadah, dalam muamalah yang baik. Itulah makanan-makanan rohani kita manusia. Kalau kita tidak beri dia makanan, maka dia akan lapar. Laparnya rohani dengan laparnya jasmani berbeda. Laparnya rohani, ya, macam-macam yang terjadi pada diri dia. Mau pergi ke pantai tidak enak, mau pergi kemana tidak enak. Yang ada ketemu masalah tambah masalah. Ya, tidak masalah dibuat jadi masalah. Karena kenapa? Kegelisahan rohani itu lebih berbahaya. Kelaparan rohani itu lebih berbahaya daripada kelaparan jasmani. Inilah yang diperhatikan betul oleh Nabiullah Muhammad SAW untuk kemudian kita perhatikan dengan baik. Sejalan dengan itu Allah Ta'ala berfirman, istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah seruan Allah dan Rasulnya
jika kalian diajak untuk sesuatu yang dengannya kamu itu hidup. Kan kita bertanya, hidup yang mana dari sholat? Yang mana yang hidup dari sholat? Kita masih hidup nih. Ya. Tapi kalau ente tidak sholat, ente mati. Mati apa? Antum punya hati kolbu mati. Antum punya rohani itu mati secara maknawi. Hakikatnya tidak, tapi secara maknawi. Secara hakikat mati, tapi secara maknawi tidak. Tetap ada rohaninya. Tetapi dalam aplikasi kehidupan seolah-olah antum ini seperti mayat yang berjalan di atas dunia. Ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yazkuru masalul mu'minina masalul ladina yazkurullah lam yazkurullah kamasalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah dengan orang yang berzikir kepada Allah, orang yang mengingat Allah dengan orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang-orang yang mengingat Allah mereka hidup, tapi orang-orang yang tidak mengingat Allah mereka seperti bangkai yang berjalan di atas dunia. Ini pentingnya kita bermajelis ini bukan untuk jago-jagoan, tidak. Saya membuka majelis ini, salah satu di antara dalil yang menguatkan saya adalah ngajak semua orang ini, ayo supaya kita ini dianggap hidup oleh Allah Ta'ala, bukan dianggap bangkai yang berjalan di atas dunia ini, tidak ada nilai sama sekali. Apalah artinya hidup kalau tidak ada nilai di sisi Allah? Ya, dianggap seperti mayat yang berjalan di atas muka bumi. Ya, makanya ini penting bagi kita untuk kita urai apa yang terkandung dalam kitab Al-Hikam. Kebetulan ini kita masuk pada pembahasan mastauda'an fi ghaibis sarair zahara fi syahadati zawahir. Apa yang tersimpan di dalam batinmu, di kedalaman batinmu akan tampak pada penampilan zahir. Ya. Yang di dalam itu apa? Itu yang disebut dengan rohani. Disebut dengan rohani. Kalau kita tidak memberikan makanan rohani ini, maka akan nampak dalam lahirnya. Kalau rohani kita tenang, rohani kita bahagia, rohani kita kenyang, rohani kita sehat, rohani kita bahagia, insya Allah yang nampak dalam zawahir kita juga adalah hal-hal yang baik, yang bagus. Orang itu bisa mencuri karena tidak ada iman dalam kalbunya, kata Nabi. Orang itu berbuat zina karena tidak ada iman dalam hatinya. Orang berbuat begini dan begitu itu karena imannya tidak ada. Kalau ada imannya, insya Allah dia tidak akan melakukan itu. Maka ini penting untuk diperhatikan dengan baik. Ya, jadi apa yang nampak pada diri kita ini, ya, itu adalah apa yang tersembunyi dalam kalbu kita. Apa yang tersembunyi di sini, ya. Maka kata Nabi, kata ulama, ada beberapa alamat atau tanda-tanda orang itu yang bercahaya ma'rifatnya kepada Allah. Apa tandanya? Dalam kehidupan ini dia selalu mengutamakan Allah daripada yang lain. Ini orang yang ma'rifat kepada Allah, kata ulama, kata penjelasan atau syarahan daripada penjelasan bab yang ke-28 ini adalah dia mengutamakan Allah daripada yang lainnya. Itu berarti dia sudah ma'rifat kepada Allah, dia sudah arif billah kepada Allah, dia sudah mengenal Allah Ta'ala. Ya, bukan dia menyepelekan yang lain, tidak, tetapi dia mengutamakan Allah.
Bahkan pada dirinya sendiri dia mengutamakan Allah. Walaupun dia sakit, tetap dia sholat. Itu tanda dia mengutamakan Allah. Sesibuk apapun dia, sesibuk apapun urusannya, tetapi dia tetap mengutamakan Allah. Ketika Allah memanggilnya untuk beribadah, maka dia mengutamakan Allah. Ini orang-orang yang arif billah. Ya. Kita semuanya orang-orang yang sibuk kan dengan pekerjaan dan aktivitas masing-masing. Tapi pada saat Allah memanggil kita, kita mendahulukan Allah. Ini tanda-tanda kedalaman batin kita ini, sarair yang ada dalam batin kita ini, itu tanda kita arif billah. Insya Allah mudah-mudahan ini terus kita bawa sampai meninggal. Semoga kita husnul khatimah. Ya. Tanda orang-orang yang jahil kepada Allah, yang tidak mengenal Allah, lebih mengutamakan yang lain daripada Allah. Ini hati-hati. Ini kebalikannya. Ini azan terus. Nggak tahu kita sibuk. Masya Allah. Padahal Nabi itu, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihni bis shalah. Ya Bilal, azan. Ya. Buat kami ini nyaman, nikmat dengan sholat. Para jamaah sekalian, Nabi itu hidupnya untuk sholat itu, pengabdian kepada Allah. Paham ini maksudnya? Hidup Nabi ini kesehariannya itu untuk itu. Yang lain ini hanya pernak-perniknya aja. Itu kalau udah sampai ke sana makom kalian, insya Allah. Nah kita belajar ini untuk sampai ke sana makom kita, Pak. Udah nggak sampai ke sana makom kita ini, upayakan ke sana. Kalau Nabi itu yang lain ini, yang lain semua urusan itu urusan yang kesekian kalinya. Ketika sudah turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia udah tinggalkan semua perdagangannya. Kita jangan. Ya udah enggak berdagang lagi, udah full total ibadah, dakwah, ngajar, berjuang untuk agama Allah. Tak ada lagi. Semenjak turun ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Bangun wahai Muhammad. Qum ya ayyuhal muddatsir, wahai yang berselimut, bangun. Fa'andir, berikan peringatan kepada manusia. Qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu yang sebenarnya yang harus engkau besarkan. Jadi di majelis ini tidak ada yang namanya membesarkan nama ustaz. Jangan kalian bilang majelis ini membesarkan nama Ustadz Humaydi. Tidak. Ini saya kasih garis lurus ini supaya jangan salah mengartikan ini majelis. Tidak ada membesarkan namanya Mas Ihsan. Tidak ada membesarkan namanya Majelis Sarmadiyah. Tidak. Majelis Sarmadiyah ini hanya perahu saja, hanya bahtera, hanya wasilah. Tahu wasilah kan? Jalan untuk kita berjamaah membangun kekuatan akidah, kekuatan Islam, kekuatan dakwah, kekuatan zikir paling minimal di kampung kita. Setan ini semuanya iblis laknatullah alaih, berkerumun mereka, bergerombol, berorganisasi mereka untuk menyesatkan manusia. Itu kan janji dia. Masa kita tidak boleh buat perkumpulan untuk supaya menandingi setan? Emangnya kita sudah kuat sendiri-sendiri? Ini aja Sabtu, Selasa, malam Jumat aja yang hadir hanya berapa orang. Kalah kita sama setan. Marah Ustadz ini, enggak. Ya, saya ini buat seperti ini untuk
membuat tandingan bagi syaitan laknatullah alaih dan iblisnya yang menghancurkan umat kita. Kita backup ini umat ini lewat majelis ini. Maka tidak ada di situ yang namanya membesarkan nama Ustadz Humaidi, tidak ada. Kalau saya meninggal ada yang gantikan nanti. Siapa? Terserah siapa yang gantikan di sini. Mau Pak Waria gantikan, tafadhol. Ya, maka di sini saya bilang belajar betul-betul dengan Ustadz. Ini kita buat pesantren mini. Mulai belajar Quran malam Selasa, Ustadz akan ajarkan belajar bahasa Arab. Siapa tahu ilmu ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Backup ini umat ini dari gangguan godaan syaitan yang menggelincirkan manusia. Apa bisa Ustadz semuanya? Urusan itu kita serahkan kepada Allah. Man istata', semampu kita. Kalau memang semampu kita hanya begini, ya udah. Supaya kita nanti jangan sampai di hadapan Rasulullah kita tidak pernah buat apa-apa. Kamu itu dikasih ilmu sama Allah, kenapa kamu tidak tolong agama Allah ini? Kamu itu nikmatnya sholat sendiri aja, zikir-zikir sendiri saja. Kamu mementingkan dirimu sendiri, kamu tidak mementingkan umat Rasulullah. Coba bayangkan, kita mau jawab apa sama Rasulullah? Coba. Datang saya di sana pengajian, ya Rasulullah saya bawa kue untuk supaya orang itu senang datang ke majelis. Paling minimal itu. Itulah perjuangan kita. Ya Allah, saya datang bawa kue ini supaya orang itu senang di dalam majelis. Ya Allah, hanya itu yang bisa saya buat. Tapi karena ilmu saya terbatas, Allah tidak tuntut ente jadi ulama, tapi menyokong perjuangan ini itu dituntut oleh Allah. Apa yang ente bisa buat? Walaupun hanya sekedar nyapu di tempat majelis, itulah nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan bilang hanya ustadz ulama saja yang tidak. Saya beritahu, ini kan saya pernah cerita itu, ada orang yang meninggal, ibu-ibu yang tukang nyapu Masjid Nabawi. Tukang nyapu Masjid Nabawi. Begitu Nabi pulang dari berjuang, dia lihat masjid itu kotor karena banyak daun-daun yang turun. Kata Nabi, kemana itu yang biasa? Ibu-ibu yang nyapu masjid ini. Kata Rasulullah, pantas ini masjid kotor. Kata Nabi SAW begitu. Kata sahabat, ya Rasulullah dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Pantas ini masjid kotor. Di mana kuburannya? Di sana ya Rasulullah. Datang Nabi sholat di atas kuburan itu. Coba bayangkan, Nabi muliakan hanya gara-gara nyapu masjid. Jadi jangan pernah memandang remeh kebaikan sekecil apapun yang kita buat dalam menyokong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kirim itu ayat, wala in kutiltum fi sabilillah aw muttum lamaghfiratun wa rahmah khairun mimma yajma'un. Andai kamu meninggal di jalan Allah berjuang, dibunuh, atau kamu mati dalam menyebarkan dakwah, menjaga, katakanlah di rumpun kita, menjaga majelis, kamu mati di situ, lamaghfiratun wa rahmah, Allah buat kamu diampuni dosamu dan diberikan rahmat untukmu. Apa kita tidak mau mendapatkan ampunan dari Allah? Kita mau. Kalau kita banding-banding dengan zikir kita, dengan sholat kita, tidak sebanding dengan ampunan Allah. Cari jalan-jalan itu kebaikan walaupun yang kecil, tapi kamu ikhlas di sisi Allah. Jaga agama Allah ini. Ya. Nah, ini sudah masuk kitab Fathur Rabbani. Kitab Fathur Rabbani itu menjelaskan kalau kamu sudah diberikan Allah hal-hal yang berfaedah dalam agama, yang kedua kamu jaga itu. Kamu amalkan dan kamu sebarkan. Paling tidak kamu menjaga agama, ilmu yang sudah dapat kamu dapatkan. Oke. Kita kembali pada pembahasan ini. Jadi kata beliau, yang pertama adalah orang yang arif billah, yang ada nur cahaya dalam hatinya, ada nur cahaya dalam batinnya, ada nur cahaya bercahaya dia punya rohani, itu nampak dari zawahirnya. Yang pertama dia mengutamakan Allah di atas yang lainnya. Sudahkah kita seperti itu? Wakafkan dari sekarang niat kita
untuk Allah di atas segala-galanya. Paham nih? Ya, kalau dalam bahasa kerennya itu li'ilai kalimatillahi hiyal uliya. Hidup kita untuk meninggikan kalimat Allah. Itu tanamkan dalam hati. Hidup saya untuk meninggikan kalimat Allah di atas dunia ini. Ya, ini orang-orang yang arif billah itu utamanya dia punya, ya, utamanya kan dia mengutamakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tetap bekerja, dia tetap beraktivitas, tetapi dia lebih mengutamakan Allah. Yang kedua, ya, kata ulama itu, ya, dalam mensyarah penjelasan ini, bahwa segala gerak-geriknya, ya, segala gerak-gerik dan tindak tanduknya berada di atas kehendak Allah. Kalau dia melakukan sesuatu, dia tengok dulu sebagai timbangan bagi dia, ini Allah perintah atau ini Allah larang. Itu dia timbang. Ini Allah perintah ke, ini Allah larang ke, itu timbangan dia. Sementara orang-orang yang jahil kepada Allah, enggak ada timbangan itu. Ya, hantam kromonya, lantak kata orang kita Melayu. Ya, tak ada pertimbangan sama sekali. Tapi orang yang sarairnya, sirrinya dengan Allah Ta'ala, ya, dalam segala tindak tanduknya dia mempertimbangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah perintahkan, ini Allah larang. Oke. Yang ketiga, orang-orang yang ada dalam hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedikit pun tidak mau menjauhkan dirinya dari Allah. Dia senantiasa membersamai Allah dalam segala sesuatu. Ya. Dan itu nampak di dalam perbuatan dia. Ini kata ulama. Nampak dalam perbuatan dia. Mau makan, baca bismillah. Setelah makan, alhamdulillah. Ya kan? Itu berarti dia ingat Allah. Dia bersama dengan Allah selalu. Mau bekerja, mau buka toko, mau usaha, dia bismillah. Itu tanda dia selalu membersamai Allah. Berarti dia tidak jauh dari Allah, selalu dia dekat dengan Allah. Jadi dekat dengan Allah itu bukan hanya di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Salam itu adalah setelah kamu selesai menunaikan ibadahmu dengan Allah Ta'ala, maka bawalah kebaikan dalam sholat itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi, itu sampai 80 derajat. Berapa derajat itu? Assalamualaikum. Jadi semua dari depan sampai di belakang, kanan sebelah kiri juga dikasih. Artinya orang yang salah sholat itu memberikan keselamatan kepada makhluk di semua penjuru arah mata angin. Di sholat ini bukan hanya dia terapkan di masjid, tapi setelah dia mengemban mendapatkan kenikmatan dalam sholat, paling bisa saja dia dapat isyarat-isyarat ilahiyah dalam sholat, dia bawa itu dalam keluar sholatnya. Sehingga ketika dia sholat, bukanlah orang yang sholat, ya, orang yang menjadi apa itu? Ya, pengganggu manusia. Inna sholata tanha anil fahsyai, itu ayat. Sesungguhnya solat itu mencegah manusia
dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Fahsya itu adalah perbuatan yang kamu lakukan merugikan dirimu. Munkar adalah perbuatan yang tidak baik yang merugikan orang lain. Paham ini? Harus kalian bedakan yang mana fahsya, yang mana yang munkar. Jadi orang yang sholat itu mereka orang-orang yang tercegah dari perbuatan tidak baik bagi diri mereka sendiri dan perbuatan tidak baik untuk orang lain. Disitulah makna salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memberikan keselamatan, bukan malah buat keributan. Salah itu. Maka harus dipelajari juga hakikat sholat dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Ya. Oke. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau khasyatul qalbi la khasyatur lau khasyatul qalbi la khasyatul jawari. Kalau hatinya itu khusyuk, insya Allah jawahirnya juga khusyuk. Ketika melihat ada orang sholat yang melakukan jenggotnya gini, Nabi bilang kalau dia punya hati itu khusyuk kepada Allah, maka badannya juga akan tenang. Jadi orang yang sholatnya nggak tenang, gelisah sholat, itu tanda hatinya. Cobalah yang cepat-cepat sholat itu. Itu tanda hatimu itu tidak tenang itu. Benar nggak? Cobalah. Kalau kamu banyak yang kepikiran yang urusan, pasti pengen cepat-cepat. Lama betul Pak Ihsan sholat ini. Lama betul Pak Imam jadi imam. Tidak tahu kita banyak sekali urusan. Ya. Tapi coba kalau kita lagi butuh sama Allah, begitu Pak Imam selesai, cepat betul Pak Imam selesainya. Ya kan? Coba kalau kita tidak butuh sama Allah, lama sekali ini proyek ini gagal lagi aduh. Nanti ini bosnya pergi pula. Maka saya selalu tanamkan dalam diri saya untuk semua urusan-urusan dunia begitu Allahu Akbar, ya Allah, ini semua urusan saya serahkan kepadamu. Urusan kerjaan saya, urusan apa saya, udah saya serahkan sama Engkau ya Allah. Jangankan itu, urusan saya punya pribadi saya serahkan sama Engkau. Tidak ada tanggung jawab saya yang lebih hebat yang saya berikan kecuali berada di tanganmu. Kita mau serahkan sama siapa yang paling hebat menjaga kita daripada Allah, menjaga harta kita. Makanya itu ada ayat Masya Allah la quwata illa billah. Kalau mau jaga makanan baksonya Pak Waria, baca ayat itu, zikirkan itu, supaya enggak diguna-guna sama orang, enggak tembus guna-gunanya orang. Masya Allah la quwata illa billah. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar, udah urusan proyek 1 miliar 7 triliun terserah lah ya, ini lebih utama di mulut. Waduh, nanti semuanya ini orang-orang yang masuk ngisi bensin pada kabur cepat pulang, nggak dapat saya. Jualan tahu nggak laku nanti. Ya, saya selalu menyampaikan ya, urusan bisnis itu Pak, bukan karena kamu yang hebat, bukan. Tapi Allah yang nolong kamu mendapatkan link dari usaha bisnismu. Betapa banyak orang-orang yang jago berpikir, tapi enggak juga. Ada orang yang nggak tamat sekolah kaya. Dari mana dasarnya itu? Dari mana itu? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langit itu sudah ditetapkan rezekimu, Pak. Ya, usahamu itu hanya ikhtiar saja untuk nyongkel. Sampai kecongkelanmu atau tidak itu terserah. Jatuhkah yang kamu congkel atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kamu nyongkel aja. Ya kan? Buka toko,
buka jualan bakso pukul-pukul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca Fatihah, itu sudah benar, itu sudah betul. Kita mengaitkan usaha kita kepada Allah, itu sudah betul. Udah kita usaha dapat cuan, kita dapat pahala lagi dari situ. Udah benar. Saya pergi ngajar, kayak urusan apa saja, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Udah benar. Kita dapat dua, dapat proyek kita cuan, dapat pahala kita dari menyandarkannya kepada Allah. Ya. Oke. Itu gambaran kata Nabi SAW, itu Nabi sudah menyampaikan itu. Kalau hati kalian tenang, insya Allah jawarihu pasti tenang. Dan salah satu resep untuk membuat hati tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Coba ente marah, terus ente ingat, ya Allah, astagfirullah, pasti hilang itu marahnya. Karena pada saat yang sama setan itu, masa diginiin ente, masa begitu. Oh, itu luar biasa bisikan setan di situ. Ente ini ente, ditiup-tiupkan kita. Sudahlah, apalah, segala-galanya. Ya. Amin ya. Jadi begitu kita, astagfirullah. Ya, siapalah saya. Coba begitu itu. Kalau ente dalam keadaan marah ngomong, ya, siapalah saya. Kalau emang saya dihina, direndahkan sama anak-anak saya, ya memang mungkin saya ini rendah. Aja kita sudah tenang aja. Bawaan. Bang Reo. Jadi bawaannya ke sana. Jadi ketenangan batin ini sangat kita pentingkan. Kenapa? Karena batin ini, rohani ini yang di dalam diri kita inilah yang menggerakkan kaki, tangan, kepala, mata. Dia menggerakkan. Biiznillah, atas izin Allah tentunya. Biarpun ente mau bergerak, kalau Allah bilang kaku kaki antum, stroke, nggak bisa juga. Iya kan? Mumpung belum, Pak. Mumpung belum. Makanya itu, waduh, kita ini harus, mumpung kita ini sehat dikasih Allah, udah banyak-banyak beramal lah. Nanti ada masa kita nggak berkutik, bisa apa-apa kita. Ya. Jadi kalau yang di dalam kita ini baik, maka insya Allah yang nampak di luar ini baik, insya Allah. Ya, di depan saya ini pakai jubah, ya, pakai baju koko, pakai kopiah. Insya Allah ini di dalamnya juga baik. Ya. Tapi jangan tunggu di dalam baik baru di luar kita buat baik. Nanti saya sudah baik baru saya pakai jilbab. Jangan. Pakai jilbab itu perintah Allah. Urusan ente jadi baik itu nanti Allah usahakan. Udah kerjakan aja yang perintah Allah. Nanti saya sudah tobat betul-betul baru saya mau sholat. Jangan, sholat aja. Nanti dengan sholat itu, nanti kalau saya sholat buat lagi maksiat, sholat buat lagi maksiat, sholat buat lagi maksiat. Udah kerjakan saja. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Maka disebutkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Berzikir itu adalah usaha yang kamu lakukan. Ketenangan batin itu adalah pemberian Allah. Karena ada juga orang berzikir di majelis ini, la ilaha illallah, tapi yang dia pikir bukan Allah. Entah apa yang dia pikir. Udah nggak apa-apa. Lakukan saja, berzikir saja. Entah itu nanti siapa yang tahu, apa saya buka kalian punya hati semuanya, kan tidak. Kita husnuzon semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang mau beribadah kepada Allah, yang mau berzikir kepada Allah, yang mau bersalawat kepada Nabi SAW, yang mau belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk niat, saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah selesai. Nanti kalau zikir tidak ingat Allah, nanti saya ustaz. Berzikir saja urusan, makanya disebutkan di situ, ya. Ada yang namanya wirid, ada yang namanya warid.
Kalau kamu sudah wirid nanti Allah kasih warid. Persoalan cepat atau lambat itu urusan Allah. Persoalan Allah kasih kasyaf sama antum atau tidak kasih kasyaf sama antum, jangan itu yang antum kejar. Karena itu adalah hak prerogatifnya Allah, bukan haknya guru untuk membuka kasyafmu. Tidak. Bukan hak saya di situ. Jangan kalian bilang itu zikir tapi sudah biarin saja. Nanti suatu saat Allah buka, mungkin dia lebih soleh daripada antum. Kita tidak tahu. Ya, kita ini semuanya ini fastabiqul khairat. Jadi gini, ada cerita itu kan. Ada orang nilai matematikanya dapat 2. Yang ngolok sama dia nilai matematikanya 4. Makanya belajar. Berapa nilai matematik? 4. Jadi kita ini semua begitu. Tidak ada yang terlepas dari dosa. Bersyukur kita kalau mahmuz. Jadi jangan pikir, oh udah jadi mursyid dia, udah jadi kiai besar dia, terus dia nggak boleh salah. Tidak bisa kita begitu. Kita ini di mahfuz. Mahfuz itu adalah, kata Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa ketika ditanya apakah seorang mursyid, apakah seorang wali, bisa saja dia berzina, bisa saja dia berdusta, bisa saja dia mencuri, bisa saja dia melakukan perbuatan dosa dalam bahasa itu ya. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, bisa. Dia manusia. Tetapi Allah membuat dia bersegera bertobat kepada Allah. Tidak berkekalan dalam perbuatan itu. Itu. Kenapa? Karena dia arif billah. Jadi tidak ada jaminan kita ini, Pak. Kita ini orang yang dapat nilai 4 semuanya. Jadi yang kita olok kalau orang dapat nilai 2. Kamu aja 4 ngolok, kita dapat 2. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, yang punya ma'rifat, yang ketiga adalah orang-orang yang arif billah. Mereka menyayangi orang-orang yang berdosa di antara mereka. Menyayangi, bukan dibenci. Sayangannya. Karena bisa jadi suatu saat dia bertobat dan dia lebih utama daripada kita. Ya. Makanya di majelis ini tidak ada yang mau kamu preman sekelas apa, datang mau belajar, mau bayar silahkan. Mau tatomu sepenuh badan, tafadhol. Baik yang tersimpan sembunyi-sembunyi maupun seluruh badan. Ya, ini mau baik. Ya. Balligh ma unzila ilaika min rabbika. Sampaikan agama yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad kepada manusia. Ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang-orang baik. Bukan. Orang-orang yang tidak baik nasihat. Ajak, arahkan, bimbing. Mudah-mudahan dengan satu kalimat yang kamu berikan kepada mereka sebuah nasihat, kata Nabi, kalau mereka berubah itu lebih baik daripada kamu bersedekah 1 ekor onta merah. Ya, jadi jangan yang kita dakwai hanya orang-orang yang makanya ada yang bilang, Ustadz nih berdakwah di tempat XX22 di belakang pesantren orang Ustadz X di situ, tempat dakwah Ustadz X juga. Saya tanya X apa? Bekas lokalisasi Ustadz. Si bilang, emangnya ini agama hanya untuk orang-orang soleh aja? Hah?
Nggak bisa juga jawab. Emangnya ini hanya untuk orang-orang santri aja, hanya ustadz-ustadz aja yang harus didakwain. Justru sebaliknya, orang-orang yang seperti itu harus kita sayangi. Kenapa? Dia emangnya bukan ciptaan Allah. Saya tanya, nasibnya aja kasihan. Hah? Kalau dia bukan ciptaan Allah, jadi ciptaannya siapa? Mau dia dikatakan orang anak zina kah, atau anak setan kah, anak hantu belau kah, wujudnya manusia, dia wajib untuk menerima dakwah dari kita. Karena nanti kita akan ditanya persoalan itu di Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau membiarkan? Suatu ketika Nabi mengatakan, menceritakan ketika Allah menurunkan satu azab bencana di suatu kampung, maka malaikat azab menurunkan azab kepada mereka, dan malaikat azab itu berhenti menurunkan bencana, melapor kepada Allah, ya Allah, kenapa kamu tidak timpakan azab yang aku perintahkan kepada mereka? Ya, kata malaikat, ya Allah, di sana ada orang soleh. Orang soleh, kata Allah. Iya, Allah lebih tahu tentunya. Tapi Allah tanya, ada orang yang soleh di sana? Iya. Kalau begitu timpakan azab ini mulai dari dia. Ditanya sama malaikat, kenapa mulai dari dia Allah? Karena dia membiarkan kesesatan itu terjadi. Dia enak saja ibadah, tapi dia membiarkan orang-orang di sekitarnya tersesat jalan. Mulai dari dia, timpakan azab. Masya Allah. Nah, ini berhati-hati. Jadi kata, waktu saya pertama kali saya ditugaskan di Tuapaya itu masih Ihsan, langsung ada ustadz saya tuh ngomong, lokalisasi di belakang pesantren itu, tidak apa-apa, malah bagus. Itu tantangan tersendiri buat saya bilang. Ya, tidak apa-apa, bagus. Ya, dia malam hari dungdang, subuh kita balikkan itu mic ke sana ngaji. Alhamdulillah, karena dia malam hari dundang, kita wirid, kita hapus dundang-dundangnya itu dengan wirid pagi hari. Hilang itu dundang-dundangnya sekarang kan? Bukan karena kita, tapi Allah. Kata Allah, lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau satu kampung negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan buka itu jalan keberkahan bagi mereka. Bertakwa saja, beriman saja. Nanti Allah buka dengan sendirinya itu rezekimu, Allah buka. Yang paling pokok kamu bertakwa aja dulu. Beriman dan bertakwa. La fatahna, kata Allah, pasti kami buka itu rezekimu, keberkahan dalam rezekimu. Dibuka sama Allah. Tenang saja. Itu sudah jaminan Allah. Ya. Oke. Panjang cerita ini Ustaz. Wih, astagfirullah. 1 jam lebih ya. Subhanallah, asik cerita ini. Jadi saya kesimpulkan, mastauda fi ghaibis sarair, apa yang tersimpan dalam kegaiban sirrimu dalam hati akan nampak pada zawahirmu. Mau kamu tutupin gimana? Karena Allah Al-Quran mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'hum asyiddau al-kafar ruhamau bainahum tarahum ruka'an sujada. Nampak dalam wajah mereka bekas sujud mereka. Itu adalah sahabat Nabi dan umatnya. Mau kamu bergaya style jadi orang preman, tetap nampak itu. Asar sujudmu itu tetap kelihatan, Pak. Mohon maaf, mau kamu hitam legam, mohon maaf, mohon izin, saya tidak menghina. Mau kamu hitam legam kayak gimana, mau jelek seperti apapun, kalau kamu punya ibadah kepada Allah itu memang betul-betul akan nampak di wajahmu kamu orang soleh. Tidak bisa kamu elakkan itu.
Itu baru di dunia, Pak. Di akhirat apatah lagi. Semoga Allah cahayakan diri kita di dunia dan di akhirat. Oke ya. Nah, panjang betul ceritaannya. Saya enggak ngantuk. Udah tidur siang dia tadi. Oke. Baik, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada kita semuanya. Maka mari kita perbaiki sir-sir kita. Sir-sir kita dalam diri ini kita perbaiki. Insya Allah tidak perlu kita bergaya enggak. Akan sendirinya itu, kalau bahasa orang-orang keren sekarang, aura kesolehan dan ketakwaan. Kalaupun kamu menampakkan, lebih bagus lagi. Karena Nabi menyukai, Allah menyukai kamu memperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kalau kamu ada baju bagus, pakailah untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya kamu memperlihatkan nikmat yang Allah telah berikan kepada Allah. Allah suka seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.